Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 45. Tamu penting itu adalah Palin. Mereka datang secara khusus untuk mengunjunginya. Ketika para keluarga Halim dan para tamu lainnya mendengar berita kalau orang-orang selevel Zaki datang ke sana untuk menemui Siswanto, semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Apakah aku salah dengar? Napas Tuan Besar Haidar seketika menjadi cepat. Wajah tuannya memerah sambil tangannya memegangi dadanya seolah dia akan mengalami serangan jantung tiba-tiba. Di satu sisi, tubuh Romi seketika terasa lemas. Dia membeku di tempatnya. Dia merasakan ujung bibirnya berkedut sampai akhirnya dia mendapat kekuatan untuk berbicara. Ayah, sepertinya mereka memang kesini untuk bertemu Siswanto. Dek. Kalimat itu membuat Tuan Besar Haidar kehabisan napas. Dan pada akhirnya dia pun terjatuh ke tanah. Semua orang di sekelilingnya panik dan bergegas membantunya untuk berdiri. Siswanto. Siswanto. Wajah Tuan Besar Haidar memucat dan mulutnya terus menyebut nama Siswanto. Sangat tidak mungkin untuk menyembunyikan rasa terkejutnya saat itu. Dia bahkan tidak pernah mengira kalau menantu yang selama ini dia rendahkan dan dianggap tidak berguna justru kenal dengan para petinggi seperti sosok misterius yang jadi nomor satu di provinsi itu, Zaki Limantara. Bahkan dikunjungi secara khusus langsung oleh mereka. Bagaimana mungkin? Ini semua terjadi. Tuan Besar Haidar bukan satu-satunya yang merasa seperti itu. Saat ini, bahkan Siswanto, Astrid, dan Liana sendiri sedang kebingungan. Pepa Limantara, Anda mengenal Siswanto kami, ujar Astrid sambil menutup mulutnya karena saking terkejutnya dia. Mendengar pertanyaan Astrid, sang orang nomor satu di Jakarta, Zaki Limantara, hanya bisa menatap ekspresi Lintang. Baru setelah dia melihat Lintang menganggukkan kepalanya, Zaki menjawab, hahaha, saya mendengar cerita dari yang lain kalau Pak Siswanto adalah orang yang jujur dan ulet. Sebuah contoh yang baik bagi para warga Provinsi Jakarta. Apa? Orang penting menceritakan tentang Siswanto. Siswanto merasakan sudut mulutnya berkedut. Dia tidak bisa menebak siapa orang penting yang dimaksud oleh Zaki. Meskipun dia berpikir keras mencari jawabannya. Pak Limantara, bolehkah saya tahu siapa orang tersebut? Tanpa sadar, semua orang yang ada di sini berusaha mendengar pembicaraan mereka. Bagaimana tidak? Mereka semua penasaran siapa orang penting yang mengenal Siswanto seperti yang sudah dikatakan Zaki. Ahem, Lintang tiba-tiba terbatuk dan memberanikan diri untuk menjawabnya sendiri. Orang penting itu, tak lain adalah Palin. Apa? Saat itu juga, seluruh ruangan senyap. Bahkan saking senyapnya, ketika ada jarum jatuh pun pasti akan terdengar. Palin, orang yang sama yang ditunggu oleh Zaki dan kelompoknya selama 1,5 jam dengan sabar. Orang yang sama yang sangat mereka hormati. Ya ampun, ketika mereka sudah yakin dengan apa yang mereka dengar, seluruh tamu di sana seketika mulai ribut. Palin itu benar-benar kenal dengan Siswanto. Ya ampun, aku pasti sudah buta. Kalau aku tahu, aku pasti akan menjalin hubungan baik dengan Siswanto meskipun harus bersinggungan dengan keluarga Halim. Ya ampun, aku sangat bodoh. Aku bahkan tidak menyadari hal ini. Aku berani bilang, Pak Siswanto lah yang orang penting di sini. Dia bahkan kenal dengan Palin. Keluarga Halim itu omong kosong. Sekelompok orang bodoh yang hanya bisa menghina Pak Siswanto. Tidak mungkin. Saat ini, semua tamu merasa marah pada keluarga Halim. Mereka semua ingin mengutuk dan memaki keluarga Halim. Bagaimanapun juga, alasan mereka memperlakukan keluarga Siswanto penuh dengan rasa jijik, benci, dan mempermalukan mereka adalah karena ulah keluarga Halim. Siapa yang mengira kalau keluarga yang mereka hina itu adalah justru keluarga penting di sini? Sekejap saja, para tamu itu mulai membuat rencana untuk bisa mendekati Siswanto dan memanfaatkan mereka. Sementara itu, keluarga Halim, di satu sisi, benar-benar terkejut dan tidak menyangka. Siswanto kenal dengan Palin. Semua yang Tuan Besar Haidar rasakan saat ini hanyalah jantungnya yang berdegup kencang. Hampir saja dia pingsan karena kabar itu. Bibi kedua Liana, yang duduk di sampingnya, kebingungan dan terus bergumam. Tidak mungkin. Bagaimana bisa si pengecut Siswanto itu?
Plak, baru saja dia mengeluarkan perkataannya. Romi yang duduk di sampingnya tiba-tiba menamparkan wajahnya dengan keras. Ini semua karena Bibi. Dasar bodoh. Aku sudah minta Bibi agar mereka duduk di dekat pintu saja. Bukannya malah menyediakan meja dan kursi yang hampir rusak seperti tadi atau malah memberi mereka makanan sisa. Lihat akibat perbuatan Bibi. Dasar. Romi mengomel dengan penuh rasa marah. Sementara istrinya hanya bisa menutup wajahnya. Tidak berani untuk melawan Romi yang bertingkah seperti itu. Aku tidak tahu kalau Siswanto kenal dengan Palin. Meja dan kursi yang hampir rusak. Bahkan makanan sisa. Semua ini memang idenya untuk mempermalukan keluarga Liana. Tapi, dia tidak pernah menyangka kalau itu justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Tapi, Zaki dan kelompoknya tidak peduli lagi dengan mereka. Bahkan menatap mereka saja pun tidak. Pak Siswanto, kami memiliki sebuah permintaan yang agak lancang tapi kami berharap Anda bisa menerimanya. Ujar Zaki dengan penuh hormat pada Siswanto. Mendengar hal ini, Siswanto segera bertanya, Pak Limantara, silahkan. Saya hanya seorang warga biasa. Saya tidak tahu bagaimana cara saya bisa membantu Anda. Sebenarnya, Zaki menatap beberapa orang yang ada di depannya lalu melanjutkan. Kami ingin mengajak keluarga Anda untuk makan malam bersama. Apakah Anda nyaman dengan hal tersebut? Apa? Perkataan Zaki membuat orang-orang yang ada di sana semakin terkaget-kaget. Makan malam bersama. Ya ampun. Makan bersama para orang penting itu. Ini semua. Baik. Baiklah. Pak Limantara. Silahkan duduk. Ujar Siswanto terbata-bata mendengar hal itu. Dia dewa keberuntungan sedang berada di pihaknya. Semua yang terjadi saat itu terasa seperti sebuah mimpi yang terlalu indah. Baiklah. Kami akan makan malam bersama Anda di sini. Wajah para orang-orang yang bersama Zaki pun terlihat senang mendengar jawabannya. Setelah itu, William bergegas memerintahkan karyawannya di Hotel Kaisar untuk membawa meja dan kursi lebih banyak. Setelah meja dan kursi datang dan ditata, mereka semua duduk di tempat duduk masing-masing. Saat itu, Zaki dan para petinggi itu berkumpul mengelilingi keluarga Siswanto, yang duduk di tengah-tengah di antara mereka semua. Membuat mereka jadi pusat perhatian. Sedangkan para petinggi lainnya duduk di samping mereka seperti para pendamping. Mereka semua berbincang sambil menikmati makanan mahal yang disajikan oleh Hotel Kaisar. Seiring berjalannya waktu, suara tawa terdengar silih berganti dari perbincangan Zaki dan yang lainnya. Begitu juga dengan keluarga Siswanto. Sedangkan para tamu yang datang di lantai 1, dan juga para anggota keluarga Halim, sudah tidak punya selera makan lagi. Mereka semua memperhatikan keluarga Liana dengan rasa iri di wajahnya. Kadang mereka akan menelan ludah. Tanpa sadar, semakin memperlihatkan rasa isi mereka. Setelah Tuan Besar Haidar perlahan mulai tenang, dia pun berdiri. Tapi yang mengejutkan, dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Plak, suaranya terdengar sangat keras. Ayah. Apa yang ayah? Romi dan yang lainnya pun merasa ketakutan. Mereka mengira ayah mereka mulai gila. Kenapa beliau tiba-tiba menamparkan dirinya sendiri? Aku bodoh. Ini semua salahku karena orang tua sepertiku sudah bertingkah sombong. Ekspresi Tuan Besar Haidar terlihat bingung. Saat itu, dia benar-benar ingin menendang dirinya sendiri. Seandainya saja dia tahu kalau menantunya kenal dengan orang-orang besar seperti mereka. Bagaimana mungkin dia mempermalukan menantunya seperti itu? Seandainya dia tahu, dia juga tidak akan mempermalukan Lintang. Tapi sekarang, Tuan Besar Haidar tahu kalau dia sudah tidak punya muka lagi untuk berbicara dan menemui Lintang dan yang lainnya saat itu. Dan sekarang, setelah beberapa saat, terdengar suara tawa dari tempat makan Liana. Baik itu Zaki dan Yahya Mahmud, orang terkaya di sana, bergantian bersulang dengan Siswanto. Dan Siswanto sekarang sedang dalam suasana yang bahagia. Dia merasa seperti keberuntungannya selama ini sudah tiba. Jadi dia tidak menolak minuman yang ditawarkan orang-orang padanya. Bergantian bersulang dengan orang-orang yang lainnya. Mereka melakukan itu selama 1 jam penuh. Keluarga Halim dan para tamu lainnya juga harus melihat mereka selama 1 jam penuh. Sampai ketika mereka melihat keluarga Siswanto, yang baru saja selesai makan malam bersama,
akhirnya pergi keluar restoran dan mengantar Zaki dan rombongannya. Boom! Semua tamu bergegas untuk mengikuti mereka keluar restoran. Mereka semua mengelilingi keluarga Siswanto. Bahkan beberapa memberikan kartu nama mereka, memberikan mereka hadiah. Sementara yang lain mengajak mereka untuk makan malam bersama di lain waktu. Ketika semua orang sudah pergi, tinggal keluarga Halim yang masih ada di sana. Dengan wajah mereka yang terlihat penuh penyesalan.